salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu devosan dari Medan. Nama lengkapnya Pak Andreas Intan Budiman. Dia paroki Kristus Raja Medan. Saya juga kenal sama Pak Andreas hanya melalui Zoom, karena waktu itu saya diminta untuk bawa renungan tentang kerahiman Tuhan di kelompok komunitasnya di Kristus Raja Medan. Nah, untuk kita lebih dekat lagi ngobrol sama Pak Andreas, saya undang Pak Andreas ya. Salam Pak Andreas, salam kerahiman. Salam kerahiman Bu, apa kabar Bu? Apa kabar? Ya, gimana Medan? Puji Tuhan, dalam keadaan baik semua Bu. Bersyukur selalu ya, Tuhan memberikan terbaik ya. Istri, anak-anak juga semua sehat? Ya, saat ini sehat semua. Makasih. Ya, syukur. Puji Tuhan. Itu yang paling penting ya sekarang. Nah, ini Pak Andreas, saya kan juga baru kenal Pak Andreas gara-gara Zoom bawa renungan ya di jam kerahiman. Nah, saya ingin ngobrol lebih dekat lagi supaya lebih kenal lagi sama Pak Andreas. Pak Andreas itu pertama tahu tentang devosi kerahiman atau kapan menjadi devosan kerahiman ilahi? Coba ceritain buat kita semua. Ya, jadi menjadi devosan atau kenal kerahiman Bu? Ya terserah, cerita aja. Oh ya, oke. Jadi saya tahu ada kelompok kerahiman ilahi ini sebelum tahun 2000. Tahun 1997 dari teman saya di Serpong. Bapak Benediktus. Pak Andreas dari Medan? Saya dari Medan, tapi saya waktu itu kerja punya teman di Serpong? Bukan, saya sering ke Jakarta karena kerja di perusahaan farmasi waktu itu. Jadi setahun kami 3 kali meeting. Setiap meeting saya mampir di Jakarta menjumpai teman-teman saya. Kebetulan ketemu. Ya, dengan teman yang di Santa Monica, Serpong ya, Bapak Benediktus namanya. Beliau prodiakon. Nah, beliau ngasih saya foto kerahiman ilahi. Waktu itu yang foto yang lama itu. Foto lama yang kerahiman ilahi. Beliau kasih saya satu bundel banyak sekali. Satu tumpuk gitu. Saya bilang untuk apa? Bagi-bagi Pak Andreas di gereja, nanti bagi-bagi dikenalkan kerahiman ilahi. Oke, saya sendiri kan belum kenal banyak. Jadi saya bilang, oke lah, saya bagikan aja ya. Cuma cara doanya seperti mana diajari saya. Jadi sampai di Medan memang saya bagikan. Hanya tahap membagikan ya. Membagikan, waktu itu belum ada kerahiman di Medan. Terus teman-teman nggak tanya gambar apa, kenapa Pak Andreas? Nggak ada, cuma terima bawa pulang aja. Jadi, aduh, seperti nggak ada efek lah ya kelihatannya ya. Oke, gambar itu saya sudah bagi, lebih separuh saya bagi, sisanya saya simpan. Lalu saya tahun 2000 kalau nggak salah April itu ya ada kanonisasi Santa Faustina itu ya. Ya betul. Oleh Paus kita, Paus Yohanes Paulus kedua. Wah itu heboh tuh kan, media massa semua gereja semua. Jadi saya jadi tahu wah hebat kerahiman ilahi ini rupanya begitu hebat. Baru tahu saya ada Santa Faustina dan lain-lain. Waktu itu saya mau belajar lah, karena pengen belajar. Waktu itu saya di Palembang. Saya beli sendiri buku seperti ini. Yesus Kau Andalanku. Oh iya. Karangan Stephen Leck. Ini saya beli ada tanggalnya nih di toko buku Karisma Palembang tanggal 9 Desember 2002. Karena saya pengen tahu, karena di paroki nggak ada kita kerahiman ilahi, nggak ada. Jadi saya beli dan saya coba dalami apa itu kerahiman ilahi. Jadi dalam tahap membaca mau mengetahui aja. Tapi berdoa tidak sering. Saya coba sesekali tapi nggak rutin jadinya. Nggak ada kelompok kan. Mungkin ya udah lama-lama terlupakan. Ya. Malah. Terlupakan. Bukan tambah rajin tapi lupa. Iya, karena sibuk kerja. Teman saya pun di Jakarta, saya lihat tidak aktif lagi di kerahiman. Nggak nanya-nanya saya lagi. Ya, sudah. Saya ikut yang lain. Di Palembang saya ikut PDKK, Legio Maria. Di Denpasar saya ikut sekolah minggu, tapi saya tetap mencari komunitas. Kemanapun saya dipindah, saya tetap mencari komunitas gereja kita supaya saya dikuatkan. Saya mau dikuatkan ya, selalu tidak pisah atau jauh dari Tuhan lah ya, karena ada teman saling mengingatkan. Jadi tahun 2000
tepatnya, saya lihat di Medan sudah ada devosan. Sudah mulai dibentuk di katedral, devosan kerahiman ilahiyah. Ketuanya Ibu Maria Erwin ya. Waktu itu saya diajak, tapi karena saya kerja, sering keluar kota, datang hilang, karena di luar kota jauh tuh, ke Rantau Prapat, ke Banda Aceh, tugasnya kadang seminggu lebih, sebulan bisa beberapa kali. Keliling Nusantara ya? Ya, waktu itu keliling Sumatera Utara, karena perusahaannya Sumatera Utara. Ya. Nah, saya udah pensiun dari yang lama, yang nasional, saya pindah ke yang lokal Medan, ya, distributor lokal Medan. Ya. Jadi karena sering keluar kota, ya lupa lagi lah kerahiman. Lalu tahun 2015, rupanya Tuhan mengingatkan terus ya, karena komunitas saya di katedral, teman-teman saya, ini heboh 2015 itu ada AACOM, Asia Pacific Congress on Mercy, tanggal 14 sampai 16 Oktober 2015 di Hotel Santika Medan. Ibu Esther datang waktu itu? Datang. Kita belum kenal waktu itu ya. Saya ada di situ, Bu. Saya ada bersama teman-teman saya, ramai sekali di situ saya lihat. Wah, dari luar negeri, dari mana-mana. Wah, nih, ini organisasi yang diakui nih, besar nih saya lihat ya. Kok saya tinggal, wah hebat itu saya salut itu. Wah, hebat sekali kerahiman di dunia ya ternyata ya. Lalu karena tertarik, 2015 saya masih kerja, 2016 saya masih luar kota, 2017 saya nggak keluar kota lagi. Saya balik ke Medan, saya masuklah kerahiman ilahi, dan dilantik jadi pengurus oleh Bu Meta. Ketuanya Bu Meta, Marta Meta. Waktu itu saya dikasih jabatan komunikasi, komdok lah ya, dan dokumentasi. Ya, dan saya terima lah ya. Waktu itu kita sering ada acara baksos, doa, segala macam. Kebetulan pastornya pun, pastor pembimbingnya aktif ya. Tiap hari Selasa kita ada devosi di katedral, lantai 2, ada ruang doa khusus untuk kerahiman. Ya, rajin lah waktu itu. Rajin, sudah mulai mendalam waktu itu ya. Dan kita pada waktu 2017-2018, kita di Medan ini ada radio rohani Katolik. Jadi kita setiap jam 3 kita hari Senin kita gantian, ada 5 paroki gantian. Senin katedral, saya dan teman-teman berdoa koronka, jalan salib singkat dan koronka disiarkan live dari Radio Maria 104,2 FM Medan. Ini radio rohani Katolik di Medan. Ini Radio Maria ini merupakan sumbangan dari Italia. Pusatnya di Italia. Kalau diklik di Google radiomaria.com itu keluar seluruh dunia Radio Maria. Di Indonesia cuma 1 di Medan. Ya. Jadi itu rutin. Jadi kita memperkenalkan kerahiman melalui Radio Maria. Dan orang sudah mulai banyak juga itu berdoa kerahiman, makin banyak orang kenal, ya kan? Ya. Lalu tahun 2019 gitu atau 18 kita juga aktif, tambah lagi kegiatan, yaitu mengunjungi pasien di Rumah Sakit Elizabeth, Rumah Sakit Katolik di Medan. Tiap hari Kamis jam 9 pagi kita kumpul di Rumah Sakit Elizabeth, ada kira-kira 10 atau 20 orang devosan Keuskupan Agung Medan. Kita diatur oleh suster, ada satu suster namanya Suster Winanda. Ini mengatur kita, kamu ke ruang mana, kunjungi berapa pasien, ya. Nah, diajari caranya, tidak boleh nanya penyakitnya apa, jadi nanti mereka makin sedih. Justru kita datang menghibur, mendoakan, ya kan. Nah, jadi itulah kita tiap hari Kamis rutin saya terus terang saya tersentuh melihat orang yang sakit itu saya sangat sedih, apalagi pada saat didoakan, habis doakan dia sedih, dia nangis apa semua kan. Dia bersyukur karena nggak ada yang mendoakan katanya. Wah, jadi sedih saya. Oke, saya bawa dalam doa ya, Bu. Sukacita ya, ada sukacita pada waktu kok rasanya hati itu senang ya setelah bisa mengunjungi orang-orang yang sakit ini dan mereka terhibur. Curhat dengan kita. Saya ini kita hibur lah, ini pasti sembuh. Ibu yakin, Tuhan ini kan Maha Rahim. Tuhan tabib sejati kan, Yesus kita kan. Nah, itu kita ceritakan dari Alkitab itu kebetulan makin lama makin mahir kita. Ya kan, tiap hari baca, makin mahir. Nah, praktek ya. Tapi saya dengar Pak Andreas juga ada sakit ya? Ya, jadi
saya puji Tuhan lah ya, pada bulan Maret tahun lalu, saya pas ulang tahun, bulan Agustus tahun lalu, saya ulang tahun ke-60. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, saya dikasih usia 60 tahun, dan saya tetap berusaha. Tapi Agustus tahun lalu kan udah pandemik, nggak bisa kemana-mana lagi. Mau ke rumah sakit pun nggak boleh lagi. Suster melarang, itu jangan ke rumah sakit lagi. Ini dilarang sekarang orang luar mengunjungi pasien. Kasihan pasien ini memang kalau udah sakit, nggak ada mendoakan lagi kecuali gimana ya, melalui telepon yang kita kenal, ya kan, atau melalui mereka lihat melalui YouTube segala macam lah, online semua. Ya. Jadi pada saat itu sejak pandemi tahun lalu itu sulit melayani, ke Radio Maria pun enggak. Tapi syukurlah Radio Maria mulai tahun ini kita online, jadi pakai Zoom, siarkan langsung melalui Radio Maria. Jadi tetap setiap hari Senin jam 3. Ya? Kalau mau dengar Radio Maria itu ada devosan katedral itu. Andreas sekarang udah sembuh sakitnya atau gimana? Jadi kan waktu itu saya sempat nanya. Iya. Andreas bilang nonton YouTube itu termasuk salah satu proses pemulihan atau apa ya waktu itu ceritanya itu, Pak? Jadi setelah saya ulang tahun Agustus, ternyata saya mendapat apa istilahnya? Istilahnya mendapat pengalaman baru dari Tuhan ya. Bulan November tahun lalu, saya itu kok jalan sakit kaki saya sebelah kanan. Saya nggak peduli, saya pikir ini pasti salah urat atau apa. Saya ke dokter, dikasih anti sakit, seminggu anti sakit, seminggu kedua anti sakit. Wah, sampai 3 minggu anti sakit aja dikasih. Saya bilang, dokter ini udah sakit saya udah 3 minggu anti sakit terus. Baru dikasih lah saya konsul ke dokter spesialis tulang, ortopedi. Diperiksa ternyata memang faktor usia ya, kata dokternya faktor usia. Keropos. Bukan keropos. Jadi tulang belakang itu L4, L5-nya itu mungkin ada masalah katanya. Tapi ini bisa sembuh, tapi butuh waktu ya, sabar ya Pak Andreas, harus terapi, latihan katanya. Sejak itu saya, yang anehnya, yang sakitnya ya, saya all and new tanggal 31 Desember, itu saya duduk pun nggak bisa. Bukan hanya jalan, duduk pun nggak bisa. Wah, saya sedih waktu itu, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan Yesus, kuatkanlah saya bilang kan, aduh saya nggak nanya kenapa apa semua, saya tahu ini pasti suatu saat saya akan alami ini, ya kan, namanya usia ya, badan ya. Kuatkan saya Tuhan, supaya saya tetap bisa bersamamu, melayanimu, saya bilang kan. Saya terus kadang doa sampai nangis loh itu. Satu hari bisa beberapa kali koronka itu. Waduh, waktu itu kurasa makin dekat sama Tuhan ya. Mungkin syukurlah ya, saya bisa dekat sama Tuhan pada saat itu ya. Biasanya agak sulit dekat sama Tuhan, doa waktunya terbatas kan. Ini sekarang sibuk Zoom, asal ada doa koronka, ada pengajaran, ikut terus. Pastor apapun ikut aja. Dan saya catat, ada satu buku saya catat yang saya online ilmu untuk saya. Lalu ternyata memang betul, saya diketemukan dengan satu dokter fisioterapi ya. Akhirnya dokter ini menterapi saya, menganjurkan saya berenang. Saya udah 3 bulan ini, sejak Februari sampai sekarang saya berenang terus. Ya sampai sekarang kayaknya udah mulai bisa duduk saya, bisa duduk 1,5 jam, 2 jam. Tapi tadinya sama sekali nggak bisa. Tapi nanti kalau udah mulai ketat punggung saya tidur sebentar, 1,5 jam, bisa jalan lagi. Jalan kira-kira 1 jam. Sekarang enak. Sekarang enak atau sakit? Saya tadi baru tidur karena janji dengan itu tadi kan jam segini kan, jadi saya istirahat dulu supaya bisa duduk ya kan. Saya bersyukur sudah dikasih Tuhan kesempatan untuk berkarya lagi, dan saya ingin tetap melayani lah. Saya bertekad seperti itu. Tiap hari saya berdoa, istri saya pun sangat kuat ya, berdoa untuk saya. Teman-teman saya, waduh, saya salut teman-teman devosan di Medan. Setelah tahu saya sakit, mereka semua berdoa untuk saya. Inilah makanya Tuhan juga memberi kelegaan dengan saya, ya kan? Saya tidak sakit total, nggak bisa bangun, sekarang udah bisa duduk, bisa ikut Zoom. Makanya saya jadi host ya. Saya mau baktikan waktu-waktu saya jadi host. Hari ini acara besar, hari ini kita novena hari ke-7 Keuskupan Agung Medan, kita yang pimpin Kristus Raja, oleh bersama Pastor Agustinus Yu.
memberikan renungan hari ini. Ya, hari ini akan ramai. Jadi maksudnya Pak Andreas, kalau tadi didengar dari cerita, sepertinya Tuhan itu sudah mulai memperkenalkan Pak Andreas dari tahun 97 ya, waktu ke Serpong. Iya, di Jakarta. Tapi nggak tahu, nanti lupa, nanti sibuk. Tapi ternyata Tuhan sepertinya terus ya mengejar. Karena Tuhan sayang sama Pak Andreas. Nggak dilepas ya. Saya, memang betul-betul merasakan lah Tuhan tuh membimbing saya, menuntun saya. Itu betul itu dalam hidup saya. Dan setelah ikut pelayanan, kunjungan orang sakit, bahkan Pak Andreas sendiri sakit tapi nggak ngeluh, nggak komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan? Gitu. Ya, memang awalnya ada, cuma saya berpikir lagi, saya kan sering ikut banyak membaca, saya hobi membaca, buku kerohanian saya makin banyak sekarang. Lalu saya searching di Google apa doa segala macam. Akhirnya saya rubah cara saya berdoa. Nah, saya suka dengan buku Santa Faustina nomor 1065. Itu saya suka sekali. Kalau saya lagi sakit, itu saya bacakan ya. Ya. Buku harian Santa Faustina nomor 1065. Nah, kuatkanlah aku ya Yesus. Nah, ini yang saya penting. Kuatkanlah aku Yesus pada saat datangnya hari-hari berat dan berawan, hari-hari cobaan dan ujian. Kuatkanlah aku ya Yesus. Berilah aku kekuatan untuk menahan derita. Ya kan? Tempatkanlah penjagamu pada mulutku supaya jangan keluar daripadanya suatu kata keluhan terhadap semua. Itu saya pegang itu. Santa Faustina itu berdoa seperti itu pada saat sakit ya. Nah, ini saya sangat setuju dengan ini. Jadi satu kekuatan ya. Iya. Jadi satu kekuatan juga. Iya. Tapi sekarang makin ke sini makin baik. Dan tadi Pak Andreas sharing tentang dengan sakit justru jadi makin dekat sama Tuhan ya. Iya. Benar. Nah, itu saya jadi ingat sama ada waktu itu saya baca di firman Tuhan ya. Tuhan itu bisa pakai segala cara. Segala cara untuk supaya rencananya dia berhasil. Dengan Pak Andreas yang tadinya sibuk keluar kota kemana-mana, padahal dia mungkin mau ngomong banyak, makanya Pak Andreas dikondisikan nggak bisa kemana-mana, bahkan duduk juga nggak bisa, tapi dengan begitu positifnya Pak Andreas justru cari Tuhan ya, bukan komplain, bukan marah. Iya, karena saya pikir saya udah 60 tahun ya, itu Tuhan sudah memberikan 60 tahun sehat terus, itu suatu sukacita yang luar biasa ya. Jadi sudah nggak apa-apa, saya terima aja Tuhan, saya bilang. Ya, puji Tuhan. Bahkan melalui sakit jadi punya doa andalan ya di 1065 1065. Lalu waktu saya di Banda Aceh tahun 2019 ya, saya ditugaskan di Banda Aceh. Saya lihat di kota Banda Aceh kan tempat Katolik sedikit. Saya lihat di sana belum ada kerahiman. Katanya dulu ada. Saya ajak mereka berdoa koronka. Setiap hari Minggu kita misa jam 8 kan. Kita setengah 8 berkumpul. Ada 10 devosan, 12 devosan. Bapak-bapak, ibu-ibu udah berumur ya. Nah, kita doa kerahiman di sana. Doa. Jadi sebelum misa setengah jam kita misa, pastor izinkan kita berdoa. Lalu saya minta foto kerahiman yang besar seperti yang di belakang saya itu. Saya pasang di gereja, diizinkan pastor. Syukurlah pastornya izinkan. Iya. Akhirnya kita makin giat berdoa dari Agustus 2019 ya atau September itu sampai saya pindah ke Medan Maret 2020. 2019 sampai 2020. Pas pandemik waktu itu, saya nggak tahu mungkin mereka stop juga berdoa itu karena gereja kan ditutup. Iya. Nah, sekarang saya dengar juga Pak Andreas punya cita-cita, punya rencana supaya devosi kerahiman ini dikenal se-Nusantara ya. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa punya cita-cita besar? Iya. Jadi nggak tahu ya, saya dalam hati saya pengen banyak orang tahu mengenai kerahiman. Karena saya tanya teman-teman saya, mereka sebagian besar ada yang tidak tahu koronka. Saya ajak untuk berdoa, baca puluhan koronka aja. Aduh, saya nggak bisa katanya. Saya nggak tahu. Saya bilang ada di teksnya kok, di layar saya share. Saya bilang, nggak usah lah, saya nggak pernah katanya. Saya sayang sekali. Ini doa yang bagus
sudah diakui dunia. Gereja kita, Paus Yohanes Paulus II pun sudah mengakui resmi milik gereja. Ya kan, kenapa nggak sayang ya? Ya, Lalu betul. untungnya waktu di Medan ke rumah sakit itu saya kenal Suster Winanda. Kebetulan Suster Winanda dipindahkan ke Kalimantan Timur di kota kecil namanya Sangatta. Nah, jadi saya sering ngobrol sama suster ini, ada kerahiman di sini. Oh, belum ada, Pak, katanya. Akhirnya gimana, suster? Coba lihat, ada orang bisa dikumpul nggak? Kita bikin Zoom, kita pengenalan kerahiman ilahi. Jadi suster tuh mau pula bersedia, akhirnya dikumpul lah. Ada 10 orang lebih itu dikumpul, anak muda atau yang sudah nikah. Jadi saya ajak Pak Gunawan, karena Pak Gunawan kan termasuk senior saya ya di Kristus Raja. Jadi Pak Gunawan sama satu lagi Lisi. Nah, Lisi ini pintar dia untuk share, untuk ketelitian ya. Jadi kami bertiga membantu Suster Pinanda. Nah, sudah 3 kali kita sama-sama mereka berdoa, kita praktekkan doa, kita kirim itu leaflet doa, poster kepada mereka supaya mereka bisa berdoa bersama. Jadi saya sangat senang sekali kalau banyak orang makin tahu, makin berdoa Koronkah agar belas kasih Tuhan makin terlihat untuk semua orang ya, dinikmati semua orang. Nah, kalau istrinya Pak Andreas atau anak-anak gimana responnya? Ya, anak-anak saya 2. Saya 2 putri, yang satu sudah nikah, ya, dia udah tinggal beda rumah dengan saya. Anak saya putri yang kedua di Jakarta kerja. Jadi udah pisah. Jadi saya dan istri berdua di rumah. Setiap saya doa Koronka, istri saya tetap duduk di sebelah saya. Dia ikut doa bersama. Nah, kadang-kadang sambil ngomong, oh ibu ini ikut ya, ibu ini ikut. Jadi ada orang baru yang ikut setiap kali. Dan saya senang. Dan saya makin ajak makin banyak lagi. Ternyata orang-orang diajak berdoa, ada yang suka. Banyak yang suka, ada yang nggak mau memang. Tapi ada yang suka. Iya, ada yang senang sekali. Wah, terima kasih Pak Andreas ajak saya berdoa, katanya. Saya bilang saya ajak lagi nanti ya bulan depan ya, nah, gitu. Jadi suasananya apa? Enak gitu, enak. Ya, ya kita nikmati suasananya. Nah, jadi ada rencana ke Kalimantan Timur nanti setelah pandemi selesai. Setelah pandemi saya ya maulah karena mereka udah kenal saya. Jadi saya udah punya teman di Kalimantan Timur kan. Jadi nggak jadi orang asing lagi lah. Enak di sana jadi ya. Jadi buat kita atau buat Pak Andreas untuk penyebarluasan kerahiman itu nggak ada kendala ya. Dengan keadaan pandemi pun Tuhan kasih jalan dengan mengirim suster siapa tadi namanya? Suster Winanda. Bertugas ke sana ya. Ya, dari Elizabeth, Rumah Sakit Elizabeth Medan. Ya, jadi tetap selalu Tuhan kasih jalan kalau kita mau ya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Ya, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Cita-cita untuk Pak Andreas sendiri barangkali harapannya ke depan untuk Pak Andreas sendiri sebagai devosan. Ya. Dan saya kan udah pensiun, Bu. Karena sudah pensiun, waktu saya sekarang banyak ya. Dulu saya sering nolak ya. Itu ada teman-teman di gereja yang tawari saya udah 3 tahun 4 tahun lalu menjadi prodiakon. Waktu itu saya tolak. 2 kali dia tawarkan saya tolak. Jadi saya menyesal waktu itu menolak karena saya sering keluar kota, saya takut nggak komitmen. Jadi kalau sekarang diajak apapun, kalau saya mampu, saya akan kerjakan ya untuk Tuhan. Nah, ya saya akan kerjakan. Belum jadi prodiakon? Belum, karena saya tolak waktu itu. Udah 2 kali ditawari, saya tolak. Tapi kalau di paroki jadi ketua lingkungan ya? Iya, sekarang wakil jadi ketua lingkungan. Wakil ketua. Ya. Tapi juga aktif sebagai devosan di Kristus Raja sama di katedral. Ya, jadi katedral sama Kristus Raja ya. Dan punya mimpi yang besar supaya kita punya satu kelompok devosi kerahiman itu bisa bergabung di dalam satu wadah ya. Apa namanya Pak Andreas? Ya. Wadahnya apa namanya? Nusantara apa? Di Medan namanya AKIP, Apostolik Kerahiman Ilahi Paroki Katedral. Di Medan namanya yang cita-cita se-Nusantara itu apa namanya? Udah ada namanya belum? Belum. Mungkin ini saya pakai nama istilah saat ini untuk yang di Kalimantan
murid kerahiman ilahi, murid aja lah. Nah, mereka nggak mau devosan, mereka belum devosan katanya. Ya murid, saya bilang ya oke lah, sama-sama belajar lah ya, jadi murid. Ya. Karena memang ada istilah juga dari Pak Stephen ya. Pak Stephen kan dulu pakai namanya devosan. Tapi setelah dia pelajari lebih lanjut, dia bilang lebih cocok menyebut diri itu murid. Karena kalau murid kan belajar terus. Iya, nggak kalau henti. Itu katanya seolah-olah sudah tahu. Belajar seumur hidup itu, nggak henti-henti. Iya, belajar seumur hidup. Ya, senang ya lihat perkembangan di Medan juga, perkembangan Pak Andreas sendiri juga merasakan perubahan. Ada perubahan dari sebelum jadi devosan terus sekarang sudah jadi devosan. Ada sih. Memang kalau nggak gampang jadi devosan ya, karena kita dilihat orang ya. Apalagi jadi prodiakon. Waktu itu saya tolak jadi prodiakon karena saya khawatir ya tingkah laku saya ada yang nggak bagus dilihat orang, orang di belakang mencibir kan. Tingkah laku kayak gini jadi prodiakon ya kan. Jadi saya nggak mau ngomong gitu. Emang tingkah laku apa yang nggak bagus? Suka emosi. marah? Kadang kita terpancing emosi kadang. Kalau orang pancing emosi kita, apalagi waktu masih muda ya, nggak mau kalah. Kalau sekarang gimana? Sekarang mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan udah bisa direm ya. Tapi nggak bisa rem pakam juga, remnya pelan-pelan. Akan yang penting kita punya niat untuk berlaku menjadi lebih baik. Iya. Karena Tuhan kan juga bilang step awalnya kita yang penting kita punya kemauan, serahkan sama Tuhan, nanti secara step by step Tuhan yang atur semuanya ya, menjadi makin hari makin baik. Tiga kan yang untuk diri saya, tulus hati dan rendah hati, yang terakhir berbelas kasih lah ya kan itu. Berbelas kasih, berbagi ya. Nah, memang untuk diri saya dulu baru itu jadi motonya Pak Andreas sekarang ya. Tadi apa? Tulus hati, murah hati, rendah hati, dan murah hati, berbelas kasih. Berbagi. Ya, semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita Pak Andreas dikabulkan Tuhan. Dan amin, pasti dikabulkan. Mohon doa pasti dikabulkan. Ya, karena itu semua yang justru Yesus minta dari kita semua sebagai devosan. Terima kasih Pak Andreas sudah ngobrol-ngobrol. Salam buat istri. Siapa namanya ya? Istri saya Ayen namanya. Ayen. Juga buat anak-anak. Udah ada cucu Pak Andreas? Belum. Ya, masih tunggu dipanggil kakek ya. Ya. Semoga pelayanan Pak Andreas juga berkenan buat Tuhan dan menguatkan kita semua yang dengar sharingnya Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas. Salam mohon didoakan ya Bu supaya saya kuat ya, melayani ya. Sampai jumpa Bu. Terima kasih Ibu juga. Selamat melayani. Ya, terima kasih Pak Andreas. Setia terus sampai seumur hidup ya. Iya betul. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman semua. Kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Andreas. Begitu lengkap ceritanya. Begitu penyertaan Tuhan itu dia sebetulnya sudah alami di tahun 1997. Bahkan saya yakin sebelumnya juga Tuhan pasti lindungi dia, Tuhan jaga dia, dan Tuhan sudah pilih dia. Kalau sudah dipilih, lari kemana juga nggak bakalan bisa. Tuhan akan terus kejar, Tuhan akan terus dampingi, Tuhan pelihara, sampai Tuhan pakai banyak cara ya, dari teman, dari banyak hal, akhirnya dia bisa menjadi devosan kerahiman. Bahkan Tuhan sudah bekerja dalam dirinya. Kalau kita dengar, kita lihat ceritanya tadi ya, terkesan mukanya tuh menggebu-gebu, penuh sukacita, mengunjungi orang sakit di rumah sakit, melakukan pelayanan ke suster di Kalimantan Timur, kita bisa lihat muka yang penuh sukacita untuk terus mewartakan. Apalagi Andreas tadi sudah bilang kan, ini devosi yang sudah diakui oleh Gereja Katolik, sudah disahkan oleh Bapak Paus. Kita tinggal lanjutkan. Yes. Setelah pengalaman tentang Pak Andreas, semoga hari ini sharingnya bisa menguatkan kita semua. Jangan patah di tengah jalan. Tadi Pak Andreas kasih satu resep untuk menghadapi hidup ini, yaitu dari diary nomor 1065. Nanti kita bisa baca, itu akan menguatkan kita semua dalam menjalani hari-hari kita.
Sekali lagi terima kasih semuanya. Salam kerahiman.